bapak atau ibu guru, TU karyawan, para orang tua dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita akan memulai novena hari ke-6 dengan tema bertumbuh menjadi pribadi yang kritis dalam perkembangan zaman. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat kasih-Nya Dia telah memilih Santa Angela untuk hadir di tengah-tengah kita dan mendoakan kita semua. Marilah kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa novena Santa Angela bersama. Penolong kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita awali doa novena Santa Angela dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster Reta, bapak atau ibu, TU karyawan, para orang tua, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan nasihat. Kata-kata nasihat Santa Angela diambil dari wajib ketiga atau 8 dan 9. Di atas segala-galanya, hati-hatilah, karena Allah telah memberikan kehendak bebas kepada semua orang. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita melanjutkan doa kita, melanjutkan renungan kita ya. Doa novena Santa Angela hari yang ke-6. Baik, tema yang kita dalami bersama, renungkan bersama adalah bertumbuh menjadi pribadi yang kritis dalam perkembangan zaman. Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengar lanjutan dari kisah Santa Angela dan juga mendengarkan sebagian dari nasihat Santa Angela. Suster bacakan ulang ya. Di atas segala-galanya itu, hati-hatilah, karena Allah telah memberikan kehendak bebas kepada semua orang. Baik anak-anak ya, kita hari ini diajak untuk meneladan sikap Santa Angela yang kritis dan juga mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan dalam menyatakan sikap yang kritis, dan juga kedepannya kita harus semakin lebih meningkatkan. Apa ya contoh dari sikap Santa Angela yang kritis? Iya, waktu kisah Santa Angela masih kecil. Kita ingat kisah beberapa hari yang lalu. Waktu kakaknya Santa Angela melihat ya buah dari tanamannya tetangga, pingin ngambil. Lalu kakaknya mengajak Santa Angela, ayo kita ambil aja, mumpung nggak ada yang lihat. Tapi Santa Angela mengatakan sama kakaknya, jangan, itu nggak boleh, karena itu milik orang lain. Dan kalau kita minta, mau ngambil harus izin, nggak boleh ambil secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, nggak boleh. Ya kakaknya akhirnya tetap ngambil ya. Lalu pemilik kebun itu marah ya, marahnya sama papanya Angela. Nah anak-anak ya, kita memang tidak bisa ya kadang-kala melarang orang ya melakukan hal-hal yang tidak baik, itu kadang-kala tidak bisa. Tetapi ya dari renungan hari ini kita diajak untuk tidak ikut-ikut. Nah, tidak ikut-ikut melakukan yang tidak bagus. Kita mikir-mikir ya, atau nimbang-nimbang dalam hati, ini tidak boleh, ini diikuti. Lalu kita kasih tahu kalau ada yang salah, kasih taunya yang baik, jangan sambil marah-marah ya, nanti bisa malah jadi bertengkar ya. Baik anak-anak, suster berharap ya anak-anak suster ini semakin menjadi pribadi yang kritis ya, tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik atau yang tidak boleh dilakukan. Tidak hanya ikut-ikut ya, karena dia juga melakukan, aku juga melakukan, padahal yang diikuti yang tidak baik. Berani untuk mengatakan tidak atau mengatakan no untuk sesuatu yang tidak baik. Nah, untuk kita renungkan lagi ya, untuk kita refleksikan, ada dua ya. Satu, pengalaman di mana anak-anak berani untuk bersikap kritis ya, berani untuk berkata tidak atau menolak hal-hal yang tidak baik. Ada berapa pengalaman ya? 1, 2. Nah, kemudian yang kedua ya, kita mohon rahmat Tuhan, kita berdoa supaya kita berani menjadi anak yang diutus Tuhan, dipakai Tuhan untuk mengajak orang lain untuk melakukan hal yang baik.
Demikian anak-anak, selamat melanjutkan doa refleksi. Tuhan memberkati. Hari ini kita memasuki novena Santa Angela hari ke-6. Kisah Santa Angela yang sudah kita dengar dan renungkan pada novena hari kedua, 3, dan keempat sungguh-sungguh memberikan teladan bagi kehidupan kita. Banyak hal yang bisa kita teladani dalam diri Santa Angela. Semoga di novena ke-6 ini kita semua semakin semangat dalam mendengarkan, merenungkan, dan meneladani sikap-sikap Santa Angela. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan lanjutan kisah Santa Angela. Angela sangat senang bisa berjumpa dengan saudara laki-lakinya di Desenzano. Sesekali Angela menyeberang danau, mengunjungi paman dan bibinya di Salo. Angela juga menemui pastor Fransiskan untuk men-sharingkan pengalaman iman dan pengalaman hidupnya. Pada tahun 1516, pastor meminta Angela untuk berangkat ke Brescia, menemui Ibu Caterina Patengola yang baru saja kehilangan suami dan kedua anaknya dalam perang. Angela senang dapat membantu dan menghibur Ibu Caterina Patengola dan Isabella putrinya yang kecil. Pengalaman Angela saat merasa kehilangan orang-orang yang disayanginya memampukan Angela untuk menghibur Ibu Caterina Patengola. Angela mengajak Ibu Caterina dan Isabella untuk membaca Alkitab, berdoa, dan yang terutama adalah menyadari bahwa di dalam peristiwa sedih, kehilangan orang-orang yang disayangi, mereka harus tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberikan ketabahan dan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pada zaman itu, banyak orang pergi berziarah dengan berbagai alasan, yaitu mengubah kehidupan mereka, memohon bantuan Tuhan, dan mencari keberuntungan. Banyak peziarah mengunjungi tempat orang-orang kudus dan menghormati makam mereka atau ke tanah suci untuk mengenal tempat di mana Yesus pernah hidup dan wafat. Pada tahun 1524, Angela berziarah ke Tanah Suci bersama Bartolomeo sepupunya dan Antonio Romano. Angela harus naik kuda menuju ke kota pelabuhan Venesia. Dalam perjalanan, ketika kapal berhenti di Pulau Kreta,
Angela mengalami sesuatu yang tidak terduga, yaitu Angela tidak bisa melihat. Infeksi menyerang mata Angela. Angela tidak bisa melihat dengan mata jasmani, tetapi dengan mata batinnya, Angela sungguh-sungguh menghayati dan menghadirkan misteri penderitaan Yesus. Jalan-jalan yang dilalui oleh Yesus hingga saat Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Dengan penuh hormat dan cinta yang besar, Angela mencium tanah tempat Yesus disalibkan. Dalam perjalanan pulang, kapal menuju Siprus, kemudian ke Kreta. Angela berdoa di depan salib. Setelah selesai berdoa, suatu mujizat terjadi, yaitu Angela dapat melihat kembali. Dalam perjalanan menuju Fenisia, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kapal diombang-ambingkan badai selama 9 hari. Kapal itu didorong oleh badai nyaris ke arah Tunisia, Afrika Utara. Dan mengalami mukjizat, yaitu mendarat di Tunisia dengan selamat. Para peziarah berterima kasih kepada Angela untuk doanya dan bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari badai yang dahsyat. Namun petualangan belum berakhir, karena kapal yang ditumpangi oleh Angela tiba-tiba bertemu dengan kapal armada bajak laut dari Turki. Beberapa peluru dari meriam kecil ditembakkan oleh kedua belah pihak. Para perampok akhirnya pergi. Angela dan para penumpang merasa bersyukur karena tidak ada peziarah yang diambil sebagai tahanan. Semua orang kembali mengucapkan terima kasih. Mereka sungguh percaya bahwa doa Angela telah menyelamatkan mereka. Marilah kita doakan doa Santa Angela dengan bersama-sama. Doa Santa Angela. Ya Tuhan, aku mohon, terimalah kehendak bebasku. Setiap tindakan yang kuhendaki, keinginan yang karena noda dosa tidak mampu membedakan yang baik dari yang jahat. Terimalah tiap pikiranku, perkataan, dan perbuatanku. Semua yang kumiliki, baik di luar maupun di dalam, semua itu kuletakkan sebagai suatu persembahan di kakimu, Tuhan yang Maha Adil.
Aku memohon supaya sudilah engkau menerimanya meskipun aku menutupinya panas. Salam Maria, penuh dengan Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santa Angela, jagalah masa muda kami. Santa Ursula, lindungilah masa depan kami. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kau muda